Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan mohon izin sebelum ke cerita, mau promo dulu bawang gorengnya biji untuk kawan-kawan yang berminat, penasaran atau kangen. Sekarang sudah bisa didapat di Shopee atau Tokopedia. Silahkan dicek kawan-kawan yang berminat. Ya, stok masih terbatas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang mungkin berkenan, berminat juga, jangan lupa mampir di channel Rimbiana juga di sana. Ya, sekedar hiburan aja. Baik, kita lanjut ke cerita. Kali ini tuh ada satu cerita datang dari Mas Imam di Batang, Jawa Tengah. Perbatasan antara Pekalongan gitu ya, Pekalongan Batang. Tapi masuknya ke daerah Batang sana. Nah, Mas Imam itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang kejadiannya itu di akhir tahun 90-an. Jadi pada saat itu di kampungnya Mas Imam kedatangan sepasang suami istri tanpa anak. Mereka punya anak dan gak tahu anaknya mungkin udah pada gede, udah pada misah. Kalau dilihat dari usia mungkin sekitar 50 sama 60 tahun gitu, suami istri. Lebih tua istrinya. Nah, jadi kedatangan mereka itu ngontrak di salah satu rumah warga di sana. Keluarga mereka, pasangan tersebut memang boleh dibilang lumayan cukup aneh. Karena kalau di zaman sekarang mungkin orang lebih cenderung individualis gitu ya. Terutama di daerah-daerah perumahan misalkan. Kalau misal ada orang ngontrak, orang nyewa rumah atau apa, nggak kenal sama tetangga itu dianggap wajar. Karena tetangganya itu juga nggak pada keluar. Mereka masing-masing pada diem-dieman di rumah, kecuali ada yang meninggal, terus ada acara rapat apa, kayak gitu, ada undangan baru mereka pada muncul gitu ya. Itu di perumahan secara umum sekarang begitu. Nah, ini bahkan di kampung pun sekarang udah seperti itu. Jalanan yang dulunya pagi, siang, sore itu rame orang pada duduk-duduk, pada orang ngobrol. Sekarang itu cuman, ya kalaupun ada di situ, cuman orang lewat, itu pun naik motor kenceng-kenceng gitu. Dan orang-orangnya itu entah pada kemana. Orangnya jumlahnya tambah banyak, tapi yang kelihatan itu lebih sedikit. Nah, di tahun 90-an tersebut, kalau misal ada warga baru, statusnya tuh ngontrak ya. Ini kalau misal mereka nggak bersosialisasi, mereka cuman diem di dalam rumah, itu kan aneh, jadi omongan warga yang lain. Ya mungkin serba salah gitu ya, keluar mendengar omongan, kalau misal di dalam jadi omongan gitu. Nah ini si Kuri sama Suti, anggap aja namanya itu, Kuri sama Suti, suami istri ini, pun kayak gitu. Mereka tuh begitu tahu ya ngontrak di sana, cuman basa-basi. Gampangnya di hari pertama, hari kedua, setelah itu pasangan tersebut hampir nggak pernah kelihatan, jarang. Bahkan rumah pun itu dalam kondisi nutup. Kalaupun jendela ada yang terbuka, itu satu rumah cuman setengah jendela. Misalkan cuman jendela depan itu setengah doang, satu gitu ya, satu pintu, semuanya itu nutup semua. Dan warga kan jadi bertanya-tanya, ini mereka orang yang ngontrak di situ tuh ada di dalam atau enggak? Kan umumnya gitu ya, dulu di tahun 90-an itu ya kebiasaan dari warga di kampungnya itu tuh beda gitu. Dulu itu masih pada, kampungnya Mas Imam ya, itu masih pada ngumpul-ngumpul, masih pada ya ngobrol-ngobrol. Kalau misal sore atau apa, ini tuh pasangan itu benar-benar gak keluar sama sekali. Bahkan warga itu sengaja, yuk kita ngobrolnya di deket-deket sana, di deket-deket itu rumah yang ngontrak. Tetap aja mereka nggak keluar. Ada yang iseng nyamperin gitu ya, ngetok-ngetok, tek, klonowon gitu, dibuka sama tuan rumahnya, sama si Pak Kurinya. Dan Pak Kuri di dalam terus gitu kan, itu ditungguin sama bapak-bapak yang lain. Pak Kuri pun, oh ya kata si Pak Kuri, ya nanti saya keluar, kata Pak Kuri. Akhirnya udah ditutup lagi grup. Pak Kuri memang keluar, tapi ya begitu, di luar itu cuman diem aja. Ditanya-tanya pun jawabnya sesingkat-singkatnya. Dan sepertinya dia itu nggak nyaman berada di kerumunan tersebut. Ya mungkin oke lah, ada orang-orang yang memang nggak suka bermasyarakat, ada. Tapi Pak Kuri itu termasuk yang aneh, katanya begitu.
Ya sudah, dari situ pun warga mulai menjauhi. Boleh dibilang, sudahlah itu mah dianggap nggak ada gitu aja, yang penting diawasin aja, kata si para warga. Ya Mas Imam di saat itu masih usia-usia remaja, mendengar kabar-kabar yang semacam itu tadi. Sampai pada suatu hari, dan ini udah sekitar 3 bulan, hampir 4 bulan berlalu. Tiba-tiba ada satu kabar yang beredar di masyarakat, kalau Kuri sama Suti misal malam itu suka jalan keluar mereka berdua dan menuju ke sungai sana. Itu kan jadi tanda tanya gitu loh, ke sungai emang ngapain? Kalau siang udah pernah keluar, giliran malam hari kok malah kayak gitu, keluar-keluar, emang lagi ngapain ke sungai gitu, ada keperluan apa di sungai sana? Ya ndak tahu juga, sampai akhirnya ini termasuk bapaknya Mas Imam yang mendengar kabar tersebut ya, dan itu pun akhirnya dibuka di keluarga di dalam rumah sana. Ada kabar begini. Mas Imam kan jadi mendengar. Nah di situ mereka pun kayak mengadakan rapat tertutup, rapat terbatas, hanya beberapa orang. Yuk kita awasin yuk, ya bukannya kita mau ikut campur, tapi ini kan termasuk sesuatu yang aneh katanya. Dari dulu pertama masuk ke sini orangnya memang sudah aneh, apalagi mereka melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh warga sini. Malam-malam ke sungai, satu sungai itu kan bahaya. Terus ada keperluan apa? Memancingkah atau apa? Menurut informasi bukan acara mancing. Mereka ke sana, ke sungai, itu selalu memakai pakaian serba hitam. Si Pak Kurinya pakai hitam, si Sutinya itu pun sama, bener-bener hitam semua dari atas sampai bawah. Ya ndak tahu, mungkin tujuannya biar nggak terlihat kali di kegelapan malam. Tahun 90-an itu kan masih relatif cukup gelap ya, jalanan itu belum dikasih lampu jalan di daerahnya si Mas Imam tadi, jadi gelap. Ya mungkin itu biar orang nggak terlalu ngelihat atau gimana pergerakan mereka. Rapat pun berlanjut dan akhirnya sepakat, ya sudah kita coba selidiki. Dan setelah ngobrol dengan beberapa pihak yang lain, termasuk izin sama Pak RT juga, Pak RT pun mengizinkan. Yang penting hati-hati, jangan sampai ada konflik sosial, jangan sampai nanti kalau terjadi sesuatu di sana, ada ya gitulah, ada sesuatu yang gak mengenakan, ada keributan, ada gesekan, ada bentrokan. Jangan ya, katanya. Siapa RT? Akhirnya apa? Sudah, bapaknya si Mas Imam pun laporan ke keluarga. Jadi begini, nanti mau diadakan penyelidikan, tapi kalian jangan ngomong-ngomong. Iyalah Pak, nggak ngomong-ngomong, ngapain ngomong-ngomong? Namanya ini kan rahasia. Dan akhirnya apa? Bapaknya Mas Imam malah justru mendelegasikan, Mam, nanti kamu aja yang ikut ya Mam ya. Loh Pak, kok aku? Tapi dalam hati Mas Imam itu seneng gitu. Loh kok aku Pak? Ya kamu aja. Bapak itu kalau malam matanya tuh nggak bisa ngelihat ya, susah ngelihat. Oh begitu Pak, ya sudah, ini nggak apa-apa Pak, aku yang ini. Udah nggak apa-apa, kamu aja yang gantiin Bapak. Nanti Bapak ngomong sama yang lainnya, katanya begitu. Dan akhirnya bapaknya pun benar ngomong sama yang lainnya. Malam itu pun malam yang diyakini oleh warga, ini Kuri sama Suti itu bakalan keluar nih malam ini. Jadi yuk kita standby di daerah jalur yang biasa dilewati mereka berdua. Di situ ada agak masuk gitu ya, di kebunnya. Nah, di sana dari sore itu udah dibersihkan. Ya buat nanti duduk-duduk di situ sambil memantau gitu kan. Dan akhirnya bener. Sekitar jam 9 mereka itu udah standby di sana, termasuk Mas Imam. Mas Imam juga berangkat ya bareng warga yang lain sekitar 4 orang menuju ke tempat tersebut. Ternyata di sana itu udah ada 3 orang yang menunggu. Totalnya itu ada 7 orang mengumpul di satu titik tersebut. 1 orang itu jadi mata-mata 2 orang itu jadi mata-mata di dekat rumahnya si itu Kuri sama Suti. Kalau mereka keluar, ya mereka berdua itu harus jalan duluan ngasih informasi. Mereka udah jalan, intinya begitu ya. Akhirnya bener, yang 2 orang itu sekitar jam 10 malam datang ke sana. Mas Imam itu salah satu yang termuda. Ada 2 orang yang relatif cukup muda, sisanya itu udah bapak-bapak semua. Nah, ditungguin lah. Ini mereka udah jalan, udah keluar dari rumah. Bagaimana ininya?
sama seperti biasa pakai hitam-hitam dan sebagainya. Ya wis, kita tungguin di sini. Diem ya, jangan berisik. Iya ya, siap-siap. Akhirnya apa? Beneran si Suti sama Kuri itu lewat di depan mereka. Mereka kan sembunyi di balik semak-semak ya. Ada pagar dari bambu juga yang bisa diterobos gitu, sebenarnya bisa. Nah, ini mereka lewat, si Kuri di depan, si Suti di belakang, runtung-runtung gitu menuju ke arah sungai. Setelah berjarak, mereka pun akhirnya keluar pelan-pelan dari pagar bambu tersebut, keluar ke sana pelan-pelan, dan diikutilah mereka berdua sampai di sungai. Begitu sampai di sungai, ini Kuri sama Suti kan turun ke bawah, mereka yang di atas itu nyebar nyari titik pengintipan, nyari titik pengintaian yang paling, ya sekiranya paling nyaman lah, paling kelihatan itu di mana. Mas Imam pun menempati satu titik bersama teman yang sama-sama anak muda gitu di situ. Nah, saat di sana ya kelihatan semua dari atas itu, ternyata si Kuri sama Suti ini membuka pakaiannya dan mereka itu mandi di sungai berdua tanpa lampu, tanpa apa, cuman mata itu kelihatan. Karena apa? Bulan di atas itu meskipun bukan bulan purnama, tapi ada sinarnya lah. Nah, dibantu sama sinar tersebut itu kelihatan. Mereka, Mas Imam pun ya sebagai seorang laki-laki gitu, ya sempat, cuman kan si Basutinnya juga udah tua gitu, tapi ya nggak kelihatan jelas, cuman bisa terlihat lah. Itu kayak gitu mandi bareng, berendam di sungai sama-sama kayak berdua begitu. Terus apa? Mereka itu muter-muter di sungai tersebut kayak melakukan tarian-tarian tertentu lah yang Mas Imam juga nggak ngerti. Mereka kayak gitu muter-muter nari-nari. Terus gimana ya? Apa yang bakalan terjadi? Akhirnya apa? Setelah mandi, mereka pun keluar dari dalam sungai, dan habis keluar dari dalam sungai itu sensor ya. Mereka melakukan sesuatu. Di sana di atas sebuah batu. Ini ditonton sama banyak orang gitu. Lah mereka kayak gitu, kenapa nggak di rumah aja gitu kan ya, berpikirnya semacam itu. Mas Imam ngobrol kan cuma sama satu temannya yang anak muda. Kenapa nggak di rumah aja? Nggak menantang kali, kata si temannya. Ya cuman kan di luaran di sini kan beresiko, mendingan di rumah. Ya udah tahu itu urusannya mereka, udah bosen kali di rumah, pengennya yang alam, yang begini, mungkin lebih gimana gitu, kata si temannya. Ya sudah. Nah akhirnya dari situ pun Mas Imam pun hanya berpikiran kayak gitu. Oh, mereka berdua itu cuma mau nyari sensasi misalkan gitu ya. Dan akhirnya selesailah. Dan Mas Imam itu juga ya males ngeliatin gitu, orang tua juga. Akhirnya apa, turun ke sana, ngasih yang lain juga sama gitu ya. Tetap ngumpul lagi, mereka pun berada di satu titik di situ. Dan si Kuri sama Suti setelah selesai, mereka pun balik ke rumahnya sana. Diikutinlah sama mereka berdua. Udah ke situ, mereka masuk kan, udah masuk, si orang-orang ini ngumpul lagi di suatu tempat membahas apa yang dilihatnya. Nah, gak disangka-sangka di sana itu ada satu namanya Mardi, Pak Mardi. Dari tadi itu diem aja, gak ngomong-ngomong, bener-bener ini orang kenapa? Nah, baru pada nyadar setelah pada ngumpul di situ. Kamu kenapa sih, Di? Kok diem aja? Ini kan cerita Mas Imam. Aku tadi ngelihat begini. Ceritanya tuh sama. Mereka tuh melihatnya ya begitu. Kuri sama Suti, oh ternyata mau menghabiskan malam di sungai gitu. Si Pak Mardi itu ternyata beda. Ya memang bener. Aku memang bener ngelihat mereka berdua seperti itu. Tapi kalian nggak ngelihat ya yang di seberang sungai itu apa? Emang ada apaan yang di seberang sungai? Di seberang sungai itu ada sesuatu yang gede banget gitu. Gede. Genderuwo. Bukan kayak genderuwo. Genderuwo gambarannya tuh kayak King Kong, kayak orang utan yang udah dewasa gitu. Itu tuh enggak. Kayak orang, cuman ya tinggi besar, bener-bener ya kayak raksasa begitu. Itu warnanya tuh hitam semuanya, kata si Pak Mardi. Dan awalnya aku nggak ngeh, sampai akhirnya ternyata dia tuh lagi duduk begini, lagi ngeliatin si itu, Suti sama Kuri. Bener-bener aku itu ngeliat, aku tak pikir itu bayangan atau itu pohon atau apa ya. Pas tak liatin, loh kok dia pindah. Loh itu tangannya, itu kepalanya, sumpah itu gede banget, kata si Pak Mardi. Lah terus
Kira-kira menurut sampean apa, Pak? Yo, saya juga nggak ngerti, tapi setidaknya itulah yang saya lihat. Sampean nggak ngeliat ya nggak apa-apa, kata si Pak Mardi. Ya sudah Pak, udah. Ini kita tuh bener-bener nggak ngerti, cuman baru tahu, oh mereka tuh begitu. Cuman dibalik itu apa ya? Kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya sudah, malam itu pun bubar. Mas Imam cerita sama bapaknya. Begitu cerita sama bapaknya, ibunya itu, wah untung sampean nggak ikut Pak, kata ibunya begitu ya. Kok Mas Imam langsung nyambung gitu. Oh iya. Iya Pak, untung untung Bapak ndak ikut Bu, untung aku yang ikut, kata si Mas Imam. Bapaknya tuh diem aja, mukanya itu udah susah gitu ya, asem gitu kan, atau gimana lah apa yang dipikirkan sama bapaknya. Pokoknya nanti kalau gitu-gitu lagi, Bapak ndak usah ikut. Ibunya tuh jadi begitu. Seawalnya itu mendukung, cuman saat ini tuh jadi kayak gitu, kayak marah, kayak cemburu atau gimana, takut bapaknya tuh yang aneh-aneh gitu ya. Akhirnya sudah. Misi selanjutnya itu adalah, ini gimana nih gitu ya. Mereka itu sebenarnya ngapain sih? Mereka tuh nggak wajar, mereka nggak bersosialisasi. Begitu mereka keluar, malah yang dilakukan itu seperti itu. Sebenarnya itu apa gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu malam, ada seseorang, salah satu warga, ini lewat di samping rumahnya Kuri sama Suti. Itu sampingan ada lapangan ya. Nah, di situ, lewat di sana, mereka tuh mencium bau sesuatu. Bau yang ya sebenarnya wajar di kampung. Cuman entah kenapa, karena bau tersebut itu keluarnya dari rumahnya Kuri sama Suti, akhirnya jadi aneh. Jadi mereka tuh mencium bau kemenyan. Kok ada bau kemenyan kayak gini ya? Ini tuh datang dari mana ya? Oh, pasti dari sini nih. Laporan sama warga yang lain, Mas aku nyium bau begini Mas, udah yuk datengin ke sana. Akhirnya warga pun datang. Mas Imam waktu itu nggak datang, dan warga pun tanpa dasar, tanpa apa, itu ngetok, tek ngetok si ini Kuri sama Suti. Kulon nuwun, ada beberapa orang kan di sana. Nah si Kuri sama Suti itu keluar dari rumah. Iya Mas, ada apa Mas? Pak Kuri, rumahnya sampean kok bau kemenyan gitu. Oh iya, saya memang bakar kemenyan, kata si Pak Kuri. Loh, emang buat apa Pak Kuri? Yuk, terserah saya, kata si Pak. Ya enggak, terserah sampean, memang benar terserah sampean. Cuman buat apa, kata si itu. Warga itu enggak tahu. Bawaannya itu padahal nggak ada bukti Pak Kuri salah atau apa, tapi bawaannya itu udah nyolot aja gitu. Terus buat apa sampai nyalain kemenyan? Ya buat wangi-wangi, kata si Pak Kuri. Lu wangi-wangi emang gak ada yang lain pakai obat nyamuk atau apa? Ya orang saya pengennya kemenyan, kata situ kan. Ya Pak, cuman kan nanti jadi serem Pak, kampung ini tuh jadi serem, baunya tuh kemenyan gitu. Ya maaf kalau kayak gitu nanti saya matikan, katanya begitu kan. Tapi itu nungguin habis dulu sayang, kata si Pak Kurinya. Ya wis Pak, matiin ya Pak ya. Ini gak tahu loh kenapa di waktu itu warga itu nyolot, jadi kayak memang lagi nyari masalah atau gimana gitu. Ini yang di luar kontrol ya, di luar kontrol Pak RT atau tim utama yang kemarin melakukan penyelidikan. Itu kayak gitu sendiri. Nah akhirnya sudah, warga pun bubar, nggak terjadi anarkis atau apa. Dan akhirnya pada suatu malam, ini udah mungkin seminggu kemudian ya, dan waktu itu malamnya itu tepat malam Sabtu. Mas Imam sendiri nggak ada pekerjaan keesokan paginya gitu. Dia memang lagi ini dan memang ada niat mau begadang. Ya iseng-iseng nanyain kabar si itu gimana Kuri sama Suti. Wah nggak tahu, belum ada update lagi katanya. Nah di sana geger malam-malam gara-gara apa? Warga itu katanya melihat ada sosok gede banget itu kayak lagi berdiri di belakang rumahnya si Suti sama Kuri. Cuman kelihatan hitam doang, itu apa sih? Kok ada kelalap matanya gitu ya. Matanya itu kayak nyala tapi bukan nyala lampu. Cuman agak sedikit terang, warnanya dua gitu. Itu apa? Dan itu membentuk kepala, badan. Jadi rumahnya si Suti itu sama Kuri itu saking gedenya. Itu cuman kayak sepahanya doang gitu. Ke atasnya ke sana itu gak ketutupan sama rumah itu kelihatan gitu. Nah warga geger kan, akhirnya manggilin warga yang lain, dan apa namanya si keluarganya Imam juga akhirnya denger gitu kan. Nah ini mereka ngumpul dan akhirnya datang ke tempatnya si Kuri sama Suti, lagi nyalain kemenyan. Tepat banget gitu ya,
Nah langsung digedor, digedornya pun nggak cuman dari pintu depan, pintu samping, belakang itu dijagain sama warga. Kuri, buka Ri, katanya. Akhirnya dibuka sama si Pak Kuri tadi. Iya, kenapa? Ada apa? Kata si Pak Kurinya. Ri, kamu lagi ngapain Ri sebenarnya? Nah warga pun lagi nanya begitu, warga itu meringsek masuk. Pak Kuri sendiri ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Warga meringsek masuk dan begitu masuk lumayan cukup kaget karena si Mbak Sutinya itu lagi posisi tiduran di ruang tengah di sana, tapi ya berpakaian gitu ya. Lagi tiduran di situ. Ya Mbak Sutinya langsung gimana gitu kan. Si Pak Kurinya langsung masuk, langsung megangin si Mbak Suti tadi. Warga pada masuk ke dalam rumah ya di sana ternyata kaget. Banyak banget yang namanya sesajen. Itu banyak banget, banyak nampan-nampan, banyak tampah-tampah semacam itu. Ya isinya begitu sesajen-sesajen, tapi sesajennya itu bukan sesajen yang makanan atau apa. Lebih kayak ke dedaunan, rempah-rempah. Terus memang ada yang makanannya, cuman makanan jajanan pasar itu pun juga kayaknya udah basi. Ada beberapa tungku kemenyan di sana. Nah dari situ kan ini kayak merupakan sudah menjadi barang bukti gitu kan. Nah di situ Pak Kuri sama Mbak Suti pun disidang sama belasan warga, termasuk Mas Imam juga ikut ke sana, bapaknya enggak. Pak Kuri, nuwun sewu, tolong jelaskan ini tuh apa? Soalnya begini, kami para warga itu sebenarnya sudah ya merasakan sesuatu yang gak nyaman dengan kehadirannya Pak Kuri sama Bu Suti. Yang pertama, sebagai salah satu atau bagian dari warga kampung sini, Pak Kuri sama Bu Suti itu cenderung tertutup. Kami nggak bisa, susah gitu untuk memantau atau apa kayak gitu, untuk sekedar bersapa, tanya kabar atau gimana. Kami takutnya itu terjadi apa-apa kalau tertutup begitu. Itu satu bikin kami nggak nyaman. Dan lagian kalian kan bukan orang sini, kalian itu orang baru. Yang kedua, ini warga sempet pernah ngikutin bapak sama ibu itu pergi ke sungai sana, begini, balik lagi. Dan terus sering tercium bau kemenyan dari rumah ini. Yaitu poin-poin yang bikin tidak nyaman warga sini, Pak, gitu ya. Terus plus yang terakhir tadi, ini ada dua orang yang melihat. Satu dulu Pak Mardi saat berada di sungai sana. Ada sosok yang tinggi besar itu lagi duduk. Nah malam ini tadi pun ada yang melihat di tempatnya Pak Kuri di belakang rumah. Itu gede banget. Dan orang tersebut sudah disumpah dan dia tuh ndak bohong katanya. Nah dari situ kami mohon penjelasan dari Pak Kuri. Nah akhirnya Pak Kuri pun kayak menggelak nafas ya, takut juga, Mbak Sutinya juga takut karena digeruduk sama warga dan akhirnya ibu-ibunya juga pada datang ke situ kan. Iya Mbak, sampean di sini kayak gitu kalau cuma mau jadi masalah aja jangan di sini Mbak, mending ngontrak di tempat lain. Udah mulai ada omong-omongan kayak gitu, udah mulai ada kompor. Akhirnya sudah disuruh tenang, warga pun tenang, Pak Kuri pun mulai cerita. Jadi begini Pak, kami itu habis kehilangan seorang anak, kata si Pak Kuri. Hah? Kehilangan seorang anak, Pak? Iya, anak pertama kami, Pak, katanya. Nah, di situ ya warga udah mulai bingung. Terus apa hubungannya sama ini? Oh, saya pernah dengar, saya ketemu di terminal sama orang, terus bilangin, sampean dia tahu semuanya, Mas. Ngomong, sampean lagi sedih ya, katanya. Oh iya Pak, saya lagi sedih, kok sampean tahu? Iya saya tahu, sepertinya sampean tuh habis ditinggal sama orang yang sampean sayangi. Loh iya Pak, anak saya baru meninggal. Nah itu dia, anak Bapak baru meninggal. Itu kelihatan banget dari muka Bapak sedih kayak gitu. Itu ndak baik Pak buat kehidupan Pak. Ya terus saya habis gimana lagi gitu ya. Saya bisa membantu Pak. Loh membantu apa? Orang yang sudah meninggal itu bisa dipanggil Pak. Ini kata orang yang di terminal itu ya. Bisa dipanggil Pak supaya datang. Ya mungkin memang nggak bisa hidup seperti pada normalnya gitu. Tapi kan setidaknya dia itu masih datang ke rumah. Kalau dia nggak di rumah, anggap aja lagi main gitu ya. Jadi nanti Bapak nggak sedih-sedih banget. Oh gitu Pak. Caranya gimana Pak? Caranya gimana? Oh caranya nanti tak kasih tahu. Tapi nanti
Ya sampean datang ke rumah saya, dikasih alamat gitu ya. Akhirnya dikasih alamat, sudah. Datanglah Pak Kuri sama istrinya ke rumah tersebut. Ternyata memang dia itu seorang mbah, seorang dukun. Nah, di situ si mbahnya lupa, "Loh, sampean siapa ya?" "Saya kan yang di terminal, Pak, yang anaknya baru meninggal." Terus saya sedih. "Dan sampean yang nawarin katanya bisa manggil anak saya supaya pulang," katanya. "Oh, itu ya wis. Sampean itu lakuin aja ini. Dikasih tahu, nanti tak kasih tahu lagi yang lainnya." Ya awalnya itu apa? Disuruh nyari rumah kontrakan. Pak Kuri sama Bu Suti itu punya rumah sebenarnya, tapi di kampung lain gitu ya. Mereka sebenarnya punya rumah, disuruh nyari tempat baru, itu rumah yang harus ngontrak. Satu. Yang kedua, kalian kalau malam hari itu ke sana bersihin badan gitu ya. Bersihin badan di sungai terdekat. Kalian cari rumahnya yang dekat sama sungai. Akhirnya dilakukan sama Pak Kuri sama Bu Suti dan melakukan hal tersebut. Begitu pulang, kayak gitu, kalian siapkan sesajennya tuh ini ada 12 macam. Terus nyalain kemenyan, terus apa ya kayak gitu. Saya disuruh manggil nama anak saya, Yanto misalkan, "Tok pulang Tok, Yanto pulang Tok. Bapak sama Ibu pengen ngeliat sebentar." Terus gimana Pak Kuri? Berhasil enggak? Pak Kurinya diem aja gitu kan. Terus nengok ke si istrinya. Istrinya yang jawab, "Belum Pak, belum berhasil," katanya gitu kan. "Udah berapa lama kalian melakukan ini?" "Oh, udah lama." "Berapa ya Pak?" "Ya sebulan kayaknya ada." Nah di situ warga pun udah mulai berubah. Jadi begini Pak Kuri, ternyata Pak Kuri itu korban, kasihan gitu ya. Jadi begini Pak Kuri, apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan sama orang tersebut itu adalah bohong. Kami tidak tahu, mungkin ada yang bisa semacam itu, tapi tidak dengan cara-cara seperti ini juga. Lagian ngapain Pak? Orang kalau sudah meninggal itu yang ada dikirimin doa, bukan disuruh balik lagi ke sini. Kalaupun balik lagi ke sini itu ya bukan anak tersebut, kata si ini ya. "Iya ya Pak ya," gitu. Nah iya itu, makanya itu tadi Pak Kuri mending doain anaknya Pak Kuri supaya ya dosanya di sana diampuni, kuburnya jadi lapang, nyaman, nikmat dan sebagainya lah kayak gitu. "Oh iya ya Pak ya, iya ya Pak." Ya udah gitu aja. Berarti ini sudah ya Pak, berarti masalahnya begini ya Pak. "Iya Pak, masalahnya cuman begitu ya wis." Warga pun meminta maaf, "Pak Kuri kami minta maaf." Ya memang kayak gini salah juga ya Pak ya. Kita kan sebagai warga saling bantu. "Iya Pak, saya juga minta maaf." Ya sudah, setelah ini semuanya udah selesai kan. "Ya Pak, minta maaf lah," semua bermaaf-maafan, akhirnya pulang. Begitu pulang, gak lama sekitar 2 harinya Pak Kuri pun balik lagi ke rumahnya ke sana. Pamitan sama semua warga, warga itu pada keluar semuanya kayak mengantar kepergiannya si Pak Kuri sama istrinya. Ya rame. Di situ jadi haru biru juga karena tahu oh ternyata Pak Kuri itu memang lagi dalam masa berkabung gitu ya. Ada kesedihan, warga pun jadi berempati di sana. Nah, sore kepergiannya Pak Kuri tadi itu benar-benar itu kayak apa namanya momen yang susah untuk dilupakan. Bahkan untuk Mas Imam sendiri, Mas Imam aja sampai berbesmili gitu ya, udah hampir menangis tapi ya ditahan-tahan gitu ya, kalau bahasa sininya tuh merkabak gitu. Nah Pak Kuri pun akhirnya pulang ke sana dan gak ada jejaknya lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Imam. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.